Jadi kalau CBL itu kan mungkin untuk menjalankannya ada banyak prinsip ya Pak ya? Ya. Ada yang saya tahu ada sekitar 10-an prinsip atau mungkin bisa lebih ya Pak. Bisa dijelaskan itu Pak, prinsip-prinsip yang ada di dalam CBL. Capacity based lending ini harapannya nanti ke depan dijalankan secara mandiri, dalam arti yang bersangkutan yang akan mengisi poin-poin atau informasi yang terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan CBL. Nah ini yang harapannya ketika ini dijalankan, kemudian ini akan mendukung beberapa prinsip yang ada di CBL sendiri. Ada sekitar 11 sebetulnya Pak Ran. 11 ya. Ya. 11 itu yang pertama kita harus mendahulukan keamanan, kemudian ada perhitungan risiko, kemudian bagaimana kriteria peminjam yang baik, kemudian kita juga harus bangun ketelitian, privilege, kemudian kita juga melihat bagaimana peminjam yang sebelumnya sudah bermasalah itu tidak kita beri pinjaman kembali. Ada diversifikasi risiko, kemudian ada ragam wilayah, ada jaminan pinjaman untuk yang pinjaman komersial. Kemudian yang berikutnya bagaimana nanti antara pinjaman proyek yang layak dengan partisipasi anggota, ini ada persentase yang harus kita bangun. Jadi untuk yang pertama tadi kan yang pertama tadi Pak Kris dalam prinsip CBL menyebutkan mendahulukan keamanan ya. Seperti apa itu mendahulukan keamanan? Bicara soal keamanan, sesuai dengan tadi konteksnya bahwa pinjaman ini adalah sebuah kepercayaan dari solidaritas sekian banyak anggota, tentunya keamanan ini adalah keamanan dari solidaritas yang dibangun oleh anggota. Solidaritas yang dibangun oleh anggota ini adalah solidaritas dalam hal simpanan anggota. Jadi yang pertama mendahulukan keamanan itu mendahulukan keamanan dari simpanan anggota. Jadi yang pertama harus kita bangun itu. Nah, selain keamanan simpanan anggota, ada juga simpanan terkait dengan keamanan kredit kita sendiri. Jangan sampai kemudian dari pinjaman yang kita berikan justru berakibat buruk terhadap kelembagaan koperasi. Nah, tentunya ini juga akan berprinsip pada turunan dari keamanan ini sendiri. Sebetulnya yang harus kita jaga kualitas pinjaman. Kualitas pinjaman ya. Baru kemudian kuantitas. Ya, jangan kemudian kita ngejar seperti jumlah pinjaman banyak, tetapi ketika tidak berkualitas itu menimbulkan hal yang tidak aman terhadap simpanan anggota maupun koperasi. Itu yang pertama. Hubungannya ke resiko juga ya. Resiko koperasi. Seperti apa yang kedua itu kan ya? Yang kedua kita harus memperhitungkan resiko. Nah, tentunya kita perlu lihat batasan resiko yang harus kita kelola. Batasan resiko itu dalam arti batasan resiko dari sisi yang bersangkutan, peminjam. Ketika kita akan menyalurkan pinjaman, tentu kita harus bisa menghitung yang bersangkutan ini punya tingkat resiko tinggi atau tidak. Dalam arti seperti ini, umumnya dia yang bersangkutan itu dari sisi sumber pendapatannya dia hanya punya satu sumber. Nah, ini tentunya akan lebih berisiko daripada si yang bersangkutan punya 3 atau 4 sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan sendiri juga bisa kita lihat dari sisi risikonya. Ada beberapa jenis usaha yang mungkin tingkat risikonya lebih tinggi, tapi ada beberapa jenis pendapatan yang risikonya rendah. Kalau untuk pegawai dan sebagainya yang punya gaji, itu ketika lembaga yang tempat dia bekerja itu sifatnya konsisten untuk menggaji, tentunya ini tingkat risiko yang kecil. Tapi ketika dia sebagai pekerja yang tidak tetap, bahkan harian umumnya, tentunya ini tingkat risikonya juga tingkat risiko yang cukup tinggi. Itu dikaitannya dengan bagaimana kita prinsip yang terkait dengan perhitungan risiko. Terus ada lagi yang disampaikan tadi kan soal kriteria peminjam yang baik, itu hubungannya sama karakter berarti ya. Ini nanti kalau kita lihat dari prinsip yang dulu pernah kita gunakan sebelum adanya CBL, memang di itu KEPAR itu terkait dengan kriteria peminjam baik ini hubungannya dengan karakter. Hubungan dengan karakter ini bisa kita lihat bagaimana sebetulnya ketika yang bersangkutan itu sudah pernah diberi pinjaman, itu bagaimana kapasitas kemampuan dia untuk membayar.
baik dari sisi rutinitas membayarnya, tidak ada bolong-bolong, atau dalam kapasitas dia untuk melunasi. Dalam arti kan seringkali ketika dia tetap bisa bayar tapi ternyata angsurannya masih di bawah dari kewajiban dia mengangsur. Memang dari sisi rutinitas berjalan, tapi kemudian dari sisi jumlahnya ini belum terpenuhi. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa melihat bahwa ini kriteria peminjam yang baik seperti apa. Ya, kasaran bicara ya, kalau untuk peminjam yang sering nunggak ya mungkin kita nilai kapasitasnya mungkin belum baik gitu. Hubungannya sama baik enggaknya kan kita juga di pihak koperasi itu juga harus lebih teliti ya melihat ke pribadi anggota ya. Teliti dalam salah konteks, satunya teliti nanti dalam bagaimana kita cermat dalam hal melihat data yang bersangkutan, artinya masa keanggotaannya berapa lama, pernah pinjam atau tidak, ada dokumen dan tidak ada. Teliti ini juga termasuk akhirnya kemudian bicara soal administrasi kredit ya. Nah, ini artinya ketika koperasi itu mempunyai administrasi kredit yang baik, bahkan datanya sudah bisa digital, itu akan sangat membantu ya dalam konteks kita untuk ke depan. Oke, dari kriteria peminjam yang baik tadi kan mungkin salah satunya kita harus teliti juga melihat karakter anggota maupun nanti dari anggota tersebut basicnya atau administrasinya juga kita kan harus teliti yang mana juga masuk dalam prinsip CPL. Coba bisa dijelaskan Mbak Kris yang soal harus seperti apa itu? Teliti itu seperti apa? Teliti di sini terutama nanti terkait dengan bagaimana soal kecermatan hal administrasi kredit. Ini juga menjadi sangat penting. Koperasi yang tidak punya sistem administrasi kredit yang baik, tentunya dia tidak akan dengan mudah untuk mengetahui meneliti dari yang anggota yang akan meminjam. Ya, untuk simpelnya seperti ini. Kalau kita akan tahu sebetulnya yang bersangkutan sudah pernah pinjam atau belum, tentunya kita harus bisa melihat bagaimana berkas pinjaman yang lama yang pernah diajukan. Kalau sistem administrasinya tidak berjalan dengan baik, tentunya kita akan kesulitan merunut simpanan pinjaman lama yang bersangkutan. Nah, ini suatu hal yang perlu kecermatan, dan untungnya ya di Mekarsai tentunya sudah dilengkapi dengan sistem administrasi digital ya. Artinya ini yang sangat membantu. Jadi untuk merunut yang bersangkutan pernah pinjam atau tidak, itu dengan cara digital itu kan lebih mudah. Ini konsep yang bagaimana sebenarnya teliti ini bisa kita bangun bersama. Lanjut ke prinsip berikutnya Pak Kris, itu yang kelima ya, ada apa? Privilege ya. Privilege ya. Nah, privilege ini seringkali yang sering muncul mungkin sebagai di tingkat manajemen seringkali munculkan, kalau saya anggota itu langsung tentang peminjam itu menjadi hak yang melekat. Kalau saya ngajukan harus cair, harus disetujui. Nah, ini bicara soal privilege, tidak bicara soal itu. Artinya walaupun kita sebagai anggota, tetap proses itu harus kita proses bagaimana kita ngajukan, kemudian analisa dan sebagainya itu tetap harus dijalankan. Inilah konsep istimewa privilege-nya di situ. Jadinya bukan kemudian otomatis melekat, sifat melekat itu kan otomatis, tetapi lebih bagaimana kemudian proses itu juga menentukan yang bersangkutan boleh meminjam atau tidak. Oke, untuk next prinsip berikutnya, stop untuk pinjaman anggota yang kreditnya macet itu udah pasti ya, kita nggak akan mau itu tadi dari konsep yang kita lihat dari konsep bagaimana kita harus teliti dengan administrasi kredit yang harus berjalan dengan baik. Tentunya walaupun dia ada sebagai anggota, tapi ketika bahasanya track record dia sebelumnya itu jelek, tentunya pengajuan berikutnya tentunya ini ya tidak bisa dengan mudah kita bisa mempercayai, karena bicara soal pinjaman adalah bicara soal kepercayaan.
Jadi ketika dia yang sebelumnya macet, berarti kan dia tidak menjalankan kepercayaan Betul. untuk menjalankan pinjamannya. Iya. Kalau kemudian dia pinjam lagi, tentunya kita akan khawatir jangan-jangan pinjaman berikutnya juga terjadi yang sama. Nah, itu yang kenapa prinsip nomor 6 ini berjalan seperti itu. Iya. Kredit macet itu kan suatu resiko bagi koperasi ya Pak ya. Ya, tapi harus bisa dikelola. Harus bisa dikelola. harus bisa Mengelolanya itu lanjut ke berarti ke prinsip CBL berikutnya ya. Iya, ketika kita bicara soal tadi kelalaian tadi, kita bicara soal risiko. Nah, risiko ini harus kita lihat di prinsip yang ketujuh itu terkait dengan CBL itu adalah bagaimana diversifikasi risiko. Dalam risiko ini dalam arti pertama bisa kita lihat dari jenis usaha. Diversifikasi, setiap usaha itu punya risiko. Betul. Nah, kalau umpamanya gini, kita biar mudahnya nih, koperasi kasih pinjaman untuk pinjaman yang usahanya paling mudah sembako umpamanya. Kemudian semua pinjaman sembako kita setujui, atau bahkan persentase pinjaman sembako ini menjadi sangat tinggi. Nah, ini juga akan risiko karena ketika kemudian usaha sembako ini kemudian hari bermasalah, dalam arti kemudian tidak lancar usahanya, tentunya resiko dari kemacetan di kelalaian di koperasi akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita bangun, bagaimana diversifikasi risiko ini harus kita tentukan di awal, dan ini harus kita analisis dalam tahun berjalan. Itu bagaimana setiap usaha di anggota itu kita lihat dari risiko usahanya. Lalu kita tentukan mau berapa persen sih yang harus kita berikan untuk perumahan umpamanya, berapa persen harus kita berikan untuk usaha pertanian, kemudian usaha perdagangan, atau bahkan terkait dengan usaha jasa dan sebagainya. Karena untuk saat ini kan marak usaha jasa, terutama usaha-usaha jasa online umpamanya. Nah, itu kita harus melihat bagaimana perhitungan ini nantinya menjadi skim kredit ya. Skim kredit harus kita bangun di awal tahun supaya ketika risiko ini benar-benar bisa kita kelola, ini ada keragaman risiko yang akan bisa kita jaga untuk di kemudian hari menjadi keamanan di pinjaman kita. Selain diversifikasi resiko, ya. Prinsip CBL berikutnya berarti ragam wilayah di situ juga membatasi ya, atau persebaran wilayah ya. Kita juga harus melihat itu ya. Kita melihat ini terutama nanti konteksnya bisa jadi karena kebencanaan umpamanya. Kalau kemudian kita prosentase terbesar pada satu wilayah, kemudian satu wilayah ini terjadi bencana di lokasi itu, kemudian banyak yang secara ekonomi terganggu, tentunya ini akan sangat mengganggu proses pengembalian pinjaman dari wilayah tersebut. Nah, kalau umpamanya lokasi itu mendominasi dari total pinjaman yang ada di koperasi, tentunya ini akan mengganggu dan memperbesar tingkat pinjaman lalai di lokasi. Betul. Yang bersangkutan. Nah, ini yang kita sebut dengan ragam wilayah itu. Yang nomor 8 ya prinsip. Ya, ini jadi supaya nanti ke depan ada kombinasi bagaimana dari tadi risiko, kemudian bagaimana risiko bisa diragam kita bangun, diversifikasi risiko. Tapi dari sisi wilayah pun kita juga harus menilai mana lokasi-lokasi yang itu kita blacklist, dalam tanda petik blacklist ini karena bencanaan atau karena pengalaman-pengalaman negatif yang pernah dialami lembaga keuangan lain atau dari kita sendiri. Ya. Untuk prinsip yang ke-9 adalah jaminan komersial ya Pak ya. Jadi seperti apa itu untuk jaminan? Ya, kalau untuk pinjaman-pinjaman komersial ini biasanya juga nilainya tinggi, kemudian tingkat resiko usaha juga tinggi. Nah, ini harus di backup, istilahnya harus ada kita semacam jaminan untuk bagaimana supaya ketika terjadi resiko terhadap usaha itu dan kemudian yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan secara penuh, kita masih punya jaminan-jaminan yang nantinya
bisa kita gunakan untuk bukan sebagai cadangan ya, tapi lebih ke bahasa backup itu lebih tepat ya, supaya ketika ada kesepakatan baru untuk pengembalian dan sebagainya, itu ada hal yang bisa kita pegang bersama dalam konteks bagaimana nanti angsuran dari pinjaman itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, yang ke-10 dan 11 ya, dari prinsip itu kayaknya dia membagi dua ya Pak ya. Jadi proyek yang layak dan partisipasi anggota yang persentasenya dibagi 70 dan 30 untuk seperti ya penjelasannya 70 dan 30 untuk masing-masing seperti apa Pak Akri? Ya, ini sebenarnya terkait dengan bagaimana dalam kita membagi skim tadi, skim kredit tadi. Di dalam skim kredit ini tentunya kita harus lihat karena koperasi ini adalah bentuk solidaritas anggota dan pinjaman itu diberikan dalam bentuk kepercayaan. Tentunya kita harus bisa memberikan pinjaman itu pada anggota yang partisipasinya tinggi. Nah, ini harus kita lihat itu. Jadi kalau boleh dikatakan prioritas 30% ini harus kita bangun, kita jaga supaya nantinya kemudian dari apa yang kita berikan itu 30% ini selain sebagai bentuk kepercayaan kepada anggota, juga penghargaan. Karena dia sudah berpartisipasi kepada koperasi, tentunya kita beri penghargaan dengan memprioritaskan 30% dari skim kredit yang ada. Lalu yang 70% ini tentunya ini bagian dari bagaimana kita membantu sesama dalam konteks solidaritas kepada anggota yang lain. Ini tentunya harus kita lihat pinjaman yang kita berikan harus diberikan kepada anggota yang secara prinsip dia layak untuk menerima pinjaman. Itu Mas Farhan, kaitannya dengan kita bagaimana menjalankan prinsip CBL. Memang ini baru diperkenalkan 10 tahun yang lalu, tapi nampaknya 10 tahun berjalan itu juga tidak sesuatu yang menjadi gampang untuk kita melaksanakan, karena ini harus kita bangun, kita sosialisasikan, kemudian sedikit-sedikit akan menjadi, boleh dikatakan, yang awalnya itu yang bersangkutan tidak biasa dengan konsep CBL, akhirnya di awal memang merasa terpaksa harus mengisi data, harus terbuka dari sisi kepada petugas dan sebagainya. Tapi harapan ke depan ketika yang di awal itu terpaksa kemudian menjadi biasa, dan harapannya ini menjadi budaya. Ketika anggota akan meminjam, budaya tentang CBL ini sudah benar-benar menyatu di anggota sendiri. Oke. Jadi untuk CBL itu kan memang on proses ya Pak ya? Iya, kita sambil berjalan terus sambil menyesuaikan, dan harapannya memang secara cepat bisa kita adopsi supaya nantinya CBL ini bisa menjadi standar yang baku untuk kita jalankan dalam proses pinjaman di Mekarsai.